Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlis Iwansyah, MPM 1840102108. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sistem peredaran darah pada ikan. Sistem sirkulasi yang bertanggung jawab untuk mengangkut darah dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Berlawanan dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dilarikan ke dorsal, aorta, dan berbagai segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Selain itu, sebagaimana darah dari insang kadang langsung kembali ke jantung. Darah memberi bahan materi dengan perantaraan difusi melalui dinding yang tipis dari kapiler darah dan kembali ke jantung melalui pembuluh yang kedua. Seri pertama dinamakan sistem arteri dan seri kedua disebut sistem vena. Sistem peredaran darah ikan cukup sederhana, seperti mamalia, terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem sirkulasi pada ikan adalah sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah tunggal. Di sini ada terbagi dua. Aorta dorsal kapiler. Aorta dorsal adalah pasangan pembuluh darah embriologis atau kiri dan kanan yang berkembang membentuk aorta descending. Aorta punggung berpasangan muncul dari lekungan aorta yang pada gilirannya muncul dari kantung aorta. Fungsi dari aorta dorsal memberikan cabang pada kantung kuning telur dan diteruskan ke belakang melalui batang tubuh sebagai arteri umbilikasi ke filio korona. Sinus venosus. Sinus venosus adalah ruangan tambahan di dalam jantung ikan yang berdinding tipis dan nyaris tidak mengandung jaringan otot. Sinus venosus berfungsi untuk menampung darah yang mengalir dari vena kardial anterior dan posterior melalui vena hepatika. Kapiler. Kapiler adalah tempat percabangan saluran darah dalam tubuh ikan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara darah dengan jaringan atau sel. Kapiler yang terdapat dalam tubuh ikan ada tiga jenis, yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu. Ventricle. Ventricle adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tebal. Ventricle hanya menerima darah yang disalurkan oleh atrium. Selanjutnya, darah yang berada dalam ventricle akan dipompa dengan menggunakan aorta ventral ke insang sampai menyebar ke seluruh tubuh. Atrium. Atrium adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis. Darah yang berada dalam atrium akan melalui anterioventrikular
kemudian masuk dalam rongga ventrikel anterioventrikular, memiliki semacam katup atau klep yang dapat mencegah aliran darah kembali ke rongga atrium. Conus arteriosus yaitu mengarah darah menuju arter. Yang terakhir, insang. Insang pada ikan berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil respirasi. Jantung. Jantung adalah suatu organ yang berupa benda berongga dan terletak dalam rongga ruang mediastinal atau bagian posterior lekungan insang. Organ ini merupakan suatu pompa yang terdiri atas otot licin yang secara ritmis berkontraksi untuk memompa darah dari vena ke arteri. Untuk melaksanakan fungsi ini, jantung mempunyai suatu sistem klep yang menyebabkan darah mengalir ke suatu arah. Jantung pada ikan terdiri dari dua ruangan yang terletak di bagian posterior lekungan insang, di bagian depan rongga badan, dan di atas isthmus. Jantung pada ikan terdiri atas 4 ruangan dengan 2 ruangan utama yang terletak berurutan. Yang pertama, sinus venosus, merupakan ruang jantung pertama yang paling belakang sebagai ruang penerima pertama dari seluruh tubuh. Di depannya dinamakan atrium sebagai ruang jantung kedua dengan dinding lebih tebal dari sinus venosus dan mempunyai katup pada bagian depannya untuk menjaga agar darah yang sudah keluar dari ruang tersebut tidak kembali. Ruang ini berfungsi sebagai ruang penampung atau tandon. Ruang jantung ketiga. Ruang jantung ketiga adalah ventricle, yaitu berdinding tebal dan paling kuat yang selalu berdenyut memompa darah ke seluruh tubuh. Ini mempunyai katup di depannya untuk mencegah darah yang telah dipompa tidak kembali. Ruang jantung keempat. Ruang jantung keempat ini terletak di depan ventricle. Pada ikan lamprey dan teleostei, ruang ini berdinding tebal dan disebut bulbus arteriosus. Sedangkan pada elasmoransi, ruang ini berdinding tipis yang disebut corpus atau conus arteriosus. Di dalamnya terdapat beberapa katup yang berfungsi untuk mencegah sama sekali darah yang telah dipompa kembali ke ventricle. Saluran darah. Ada 3 bentuk saluran darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung dan saluran yang dilalui darah yang keluar dari insang dan menuju ke bagian-bagian tubuh. Biasanya membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Vena adalah pembuluh darah balik yang aliran darahnya menuju ke jantung. Struktur vena sama halnya dengan arteri, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar dibanding arteri. Kapiler adalah bagian percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat atau gas nutrien antara darah dengan jaringan atau sel
Ada 3 macam kapiler darah, yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu. Darah. Darah berupa cairan yang terdiri dari plasma darah, sel darah, dan substrat lain yang terlarut di dalamnya. Yang kedua, plasma darah. Plasma darah berupa cairan zat putih telur yang mengandung bagian-bagian dari sel darah mineral terlarut. Di luar pembuluh darah, darah akan membeku disebabkan oleh kerja enzim trombokinase yang bereaksi dengan garam kalsium menjadi trombin yang aktif. Fungsi utama darah yaitu transportasi bahan materi yang dibutuhkan bagian tubuh atau yang tidak diperlukan dibawa ke organ pembuangan. Volume darah. Volume darah yang beredar dalam tubuh ikan teleostei berkisar antara 1,5 sampai 3% dari bobot tubuhnya. Yang terakhir, pertukaran oksigen. Pertukaran oksigen dari air dengan CO2 terjadi pada bagian semi permeabel, yaitu pembuluh yang dapat di daerah insang. Selain dari itu, di daerah insang terjadi pengeluaran kotoran yang bernitrogen dengan insang, juga mengeliminir mineral yang berdifusi. Jantung mengeluarkan darah yang relatif kurang oksigen dan berkadar CO2 tinggi. Diagram peredaran darah ikan teleostei. Yang nomor 1 bisa dikatakan atrium, yang nomor 2 ventricle, yang ketiga aorta ventralis, yang keempat arteri branchialis afferens, yang kelima insang, yang keenam arteri branchialis afferens, yang ketujuh arteri carotid, yang kedelapan kepala, dan terus yang kesembilan vena jugularis, yang ke-10 vena cardinal, yang 11 di sini tidak ada ya. Yang nomor 12 bisa dikatakan aorta dorsalis, yang ke-13 usus, yang ke-14 vena portae hepatica, yang ke-15 ya hati, yang ke-16 vena hepatica, yang ke-17 arteri caudalis, yang ke-18 arteri renalis, yang ke-19 vena portae renalis, 20 ginjal, 21 vena renalis. Sel-sel darah. Sel-sel darah. Darah terdiri atas sel-sel dan cairan darah atau plasma. Sel-sel darah terdapat dalam plasma yang terdiri dari 3 macam, yaitu erythrocyte, leukocyte, dan trombote. Erosit pada ikan berbentuk lonjong dan berinti dengan diameter 7 sampai 36 mikron.
Warna merah dari darah disebabkan oleh hemoglobin yang terdapat dalam eritrosit, sel-sel darah pada ikan. Limfosit mempunyai karakteristik seperti pada vertebrata, yaitu pada tingkat responsif terhadap sitokin dan mitogen. Limfosit biasanya merupakan leukosit yang banyak terdapat di pembuluh darah perifer dan merupakan leukosit yang paling sensitif terhadap stres. Basofil, terutama yang bertanggung jawab untuk memberi reaksi alergi dan antigen dengan jalan mengeluarkan histamin kimia yang menyebabkan peradangan. Eosinofil adalah sel darah putih dari kategori granulosit yang berperan dalam sistem kekebalan dan melawan parasit multiseluler dan beberapa infeksi pada makhluk vertebrata. Bersama-sama dengan sel biang, eosinofil juga mengendalikan mekanisme alergi. Eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. Neutrofil adalah dalam respon imun pada mamalia adalah fagositosis dan penghancuran benda asing. Neutrofil berhubungan dengan pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri dan proses inflamasi lainnya, serta menjadi sel yang pertama hadir ketika terjadi infeksi di suatu tempat dengan sifat fagositik yang mirip dengan makrofaga. Neutrofil menyerang patogen dengan serangan respiratori menggunakan berbagai macam substansi beracun yang mengandung bahan pengoksidasi kuat, termasuk hidrogen peroksida, oksigen radikal bebas, dan hipoklorid. Monosit diproduksi di dalam sumsum tulang dari sel punca hematopoietik yang disebut monoblast. Setengah jumlah produksi tersimpan di dalam limpa pada bagian pulpa. Monosit tersirkulasi dalam peredaran darah dengan rasio plasma 3-5% selama 1 hingga 3 hari, kemudian berimigrasi ke seluruh jaringan tubuh. Sesampai di jaringan, monosit akan menjadi matang dan terdiferensiasi menjadi beberapa jenis makrofaga, sel dendritik, dan osteoklas. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.